Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi man la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Asep Aab Sihabuddin Espil MPD selaku dosen Seminar Pendidikan Agama Islam yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi atau disingkat PJKR, Universitas Surya Kencana Cianjur. Saya di sini akan memaparkan presentasi yang berjudul Khilafiyah dalam Kajian Islam. Baik, kita langsung saja kepada slide yang pertama. Kita bisa lihat dan baca di dalam slide yang pertama. Kita bisa lihat dan baca oleh semuanya. Khilafiyah atau ikhtilaf merupakan tren yang diambil dari bahasa Arab yang berarti berselisih, tidak sepaham. Sedangkan secara terminologis, khilafiyah adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fikih sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu. Khilafiyah berarti masalah-masalah fikih yang diperselisihkan, dipertentangkan, diperdebatkan status hukumnya di kalangan ulama atau fuqaha. Akibat dari pemahaman dan penafsiran mereka terhadap nas yang masih jani, dialahnya mampu hasil ijtihad dalam masalah-masalah yang belum ditunjuki nas secara langsung. Nah, jadi khilafiyah ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang fikih dan melingkupi berbagai hal lain juga. Jadi bukan hanya fikih saja, mencakup segala hal. Disebabkan karena perbedaan cara pandang atau istimbat di dalam memahami dalil-dalil agama. Nah, jadi begitu. Lalu kita ambil contoh. Misalnya di Arab Saudi yang mayoritasnya mengikuti mazhab Hambali, mengikuti mazhab Imam Hambali, yang dimana dalam mazhab Imam Hambali persentuhan suami istri tidak membatalkan wudhu selama tidak ada nafsu di antara keduanya. Jika ada, maka wudhunya seketika batal. Nah, tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang mayoritasnya banyak di Indonesia berpendapat bahwa persentuhan suami istri mutlak membatalkan wudhu dalam keadaan apapun, apalagi jika sampai ada syahwat. Nah, dari dua perkara tersebut maka telah jelas bahwa ketetapan hukum perkara khilafiyah tergantung pada pribadi masing-masing. Nah, kita lanjutkan kepada slide selanjutnya. Di situ ada sebab-sebab terjadinya khilafiyah. Di antara faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat itu adalah ada dua di situ. Yang ke satu kita baca dulu.
sama-sama perbedaan mengenai sohih dan tidaknya nas. Jadi nas itu yang berarti lafaz yang memiliki petunjuk yang tegas sebagai makna yang dimaksudkan. Jadi itu yang dimaksud dengan nas. Kita baca kesohihannya suatu nas kadang-kadang diperdebatkan. Ada ulama yang mau menerima kesohihan suatu nas dan ada pula yang menolaknya. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dan menilai siqat terpercaya tidaknya seorang perawi, lemah tidaknya matan dan sanad suatu hadis jika dibandingkan dengan matan dan sanad lain. Lalu ada yang kedua, perbedaan dalam memahami nas. Terdapatnya suatu kata yang mengandung makna ganda, mustarak dan kata mazazi atau kiasan, sehingga arti yang terkandung dalam nas itu tidak jelas. Terhadap nas yang demikian itu, para ulama berbeda-beda dalam memahaminya. Misal kata kuru dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 228 mempunyai dua arti, yakni suci dan haid. Sehingga berapa lama iddah wanita yang dicerai boleh memilih apakah 3 kali sucian atau 3 kali haid. Nah, jadi itu sebab-sebab terjadinya khilafiyah. Kita lanjut kepada slide selanjutnya. Di situ ada contoh khilafiyah. Kita baca. Berikut adalah salah satu contoh tentang perbedaan khilafiyah tentang boleh atau tidaknya perempuan yang sedang haid atau seseorang yang sedang junub untuk masuk atau berdiam di masjid. Kenapa hal ini saya kemukakan? Karena saat ini ghirah mempelajari ilmu agama sedang dalam puncaknya. Sehingga kadangkala ada beberapa ukhti yang sedang haid namun sangat ingin mendengarkan pengajian yang berlangsung. Bahkan ingin pula berinteraksi untuk melakukan tanya jawab terhadap narasumber. Pertanyaan. Bolehkah bagi perempuan yang haid dan seseorang yang junub untuk masuk dan berdiam di masjid? Dan jawabannya, jumhur ulama dari 4 imam dan yang lainnya kecuali Az-Zuhiri berpendapat diharamkan berdiam diri di masjid bagi wanita sedang mengalami haid, nifas, atau janabah. Ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat. Yang kedua yang di bawahnya Al-Mazmu, Al-Mughni, Al-Lubab, Syarah Al-Kitab, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan untuk melewati masjid bukan tinggal di dalamnya. Al-Muhalla, ulama yang tidak membolehkan menggunakan dalil-dalil berikut firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musyafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, 10 mukamu dan sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surah An-Nisa, Quran surat keempat ayat 43. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat adalah tempat untuk sholat, yaitu masjid. Jadi dalam ayat itu ditunjukkan seorang yang junub dilarang untuk memasuki masjid kecuali ketika safar. Kemudian mereka mengisyaratkan orang yang haid dan nifas seperti orang yang junub. Lanjut di bawahnya. Adapun kelompok yang membolehkan menjawab bahwa tafsiran seperti itu adalah salah satu dari 2 pendapat di kalangan salaf. Akan tetapi tafsiran lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sholat itu sendiri, sehingga maknanya jangan mendekati sholat
ketika junub sampai engkau mandi kecuali orang yang dalam keadaan safar. Maka sholatlah dengan tayamum, oleh karenanya dikatakan pada kalimat berikutnya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam mupasir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci, sapulah mukamu dan tanganmu, kemudian mengkiaskan orang yang haid dengan orang yang junub. Perlu dicermati sebab orang yang haid dimaafkan, tidak mungkin baginya mandi sebelum suci. Dia juga tidak bisa mengangkat haidnya, berbeda dengan seseorang yang junub dan bisa mandi. Nah, sepertinya sudah selesai. Cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga yang nonton ini bisa dimengerti dan semoga bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan kepada dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya undur diri. Kalau ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.